Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehanya Miss. Miss harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Miss ucapkan selamat karena anak-anak Miss semua sudah naik ke kelas 5 Zubair bin Awam dengan Miss sebagai wali kelas kalian, yaitu Miss Fitri, yang akan menemani kalian selama 1 tahun ke depan dalam belajar di kelas 5. Nah, Miss harap kita dapat bekerja sama dalam proses pembelajaran nanti ya nak. Dan Miss harap kita bisa membuat kenangan yang indah dan tetap semangat belajar walau dari rumah. Nah, hari ini adalah hari pertama kita bertemu, walaupun tidak secara langsung, melainkan lewat video pembelajaran. Miss harap tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, oke? Langsung saja kita masuk materi pembelajaran kita. Yang pertama yaitu tentang tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Nah, subtema 1, organ gerak hewan. Coba apa yang kalian lihat di layar? Ya, ada gambar hewan yang sedang bergerak. Ada elang yang sedang terbang dan ada kuda yang sedang berlari. Ada juga seekor anak ayam, dan ada seekor dogi di situ. Kita lanjutkan materinya, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jika kamu makhluk hidup, pasti kamu dapat bergerak. Jika sudah tidak bergerak lagi, berarti sudah tidak bernyawa atau bukan makhluk hidup lagi. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Nah, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan gerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut merupakan suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi nak, alat gerak aktif dan alat gerak pasif itu berkombinasi yang disebut dengan sistem gerak. Nah, tulang tersebut adalah alat gerak pasif. Karena tulang tidak dapat bergerak sendirian atau dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang merupakan peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Coba kamu bayangkan apa jadinya tubuh kita kalau tidak ada tulang. Pasti tidak akan dapat berdiri dengan tegak. Jangankan untuk bergerak, untuk dapat berdiri saja kita tidak mampu jika tidak ada tulang. Oke, kita lanjut. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kalau kamu pegang di tangan kamu itu ada yang keras, itulah yang dinamakan tulang. Ya, karena udah tahu dong tulang. Nah, sedangkan pembalut tulang ini, yang membalut tulang, itulah yang disebut dengan otot. Yang dapat kamu cubit ini di dalam kulit, itulah yang disebut dengan otot. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada rangkuman. Remember, hewan dan manusia dapat bergerak karena tulang. Ingat ya nak, hewan dan manusia dapat bergerak karena adanya tulang. Yang kedua, tulang tidak dapat bergerak sendiri, makanya tulang disebut alat gerak pasif. Tanpa bantuan alat gerak aktif, tulang hanya akan diam.
alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang adalah otot. Nah, jadi otot adalah alat gerak aktif. Ketika otot menempel pada tulang, maka tulang dapat bergerak. Kamu dapat melihat gambar di sini. Itu ada dua gambar. Yang sebelah hanya ada tulang saja tanpa otot. Nah, yang di sebelah itu adalah ototnya. Selanjutnya, nah, kalau kamu membaca sebuah materi ataupun melihat sebuah cerita, nah di situ pasti ada ide pokok di dalamnya. Jadi kita kembali sejenak, kembali ke materi ide pokok atau gagasan pokok. Sebelumnya di kelas 4 kamu sudah belajar ini tentang gapok dan gakung, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini Miss jelaskan kembali sedikit ya, Nak. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, kamu bisa lihat di situ ada contohnya. Di sini coba kamu baca. Sebentar ya. Nah, di sini ada organ gerak manusia dan hewan. Ya, ini ada contoh paragrafnya. Oke. Di situ ada contoh paragrafnya dan kamu lihat di paragraf pertama. Di sini. Oke. Paragraf pertama itu ada ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, selanjutnya adalah kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berpindah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, dari contoh paragraf pertama ini, coba kamu lihat gagasan pokoknya ada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Iya, gagasan pokoknya atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Ketika kamu melihat suatu gambar atau membaca sebuah cerita, kamu pasti lebih, anak-anak Miss pasti lebih senang melihat gambar atau melihat cerita yang ada gambar di sampingnya. Kamu pasti lebih semangat melihatnya. Kenapa? Karena menurut Miss kamu tidak akan bosan membacanya. Kalau semua hanya bacaan saja, pasti sebentar membaca udah ngantuk gitu, karena sama Miss juga kayak gitu soalnya. Nah, jadi lebih apa ya, lebih rajin kita untuk membaca jika kita lihat ada gambar-gambar di sampingnya. Nah, jadi gambar cerita ini merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi dari gambar tersebut kamu sudah bisa melihat, menggambar, menceritakan tentang apa gambar tersebut. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, di bawah bisa kamu lihat itu ada cerita bergambar, ada contoh cerita bergambar. Di situ ada gambar full dan ada ceritanya beberapa baris. Yang kedua itu ada komik. Nah, ini pasti kamu udah nggak asing lagi karena di sudut baca kita itu banyak komik-komik Islami, banyak komik-komik jenaka, ya kan? Nah, yang terakhir itu adalah pamflet. Nah, itu pamflet itu biasanya digunakan untuk memberi informasi-informasi atau tata cara seperti mencuci tangan, mencegah penularan virus corona dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Dalam sebuah dalam sebuah gambar ada langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, jadi dalam membuat gambar ilustrasi itu juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama di sini adalah gagasan. Apa itu Miss gagasan? Gagasan itu adalah ide, Nak. Nah, jadi gagasan bersumber dari bacaan. Jadi dari bacaan tersebut kamu temukan gagasan ataupun ide. Setelah menemukan gagasan ataupun ide, tentukanlah
adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan kamu gunakan. Nah, yang kedua itu adalah sketsa. Apa itu sketsa, Miss? Sketsa itu kalau kamu menggambar itu menggunakan pensil, digambar dulu nak tipis-tipis menggunakan pensil. Itu jangan ditekan tapi dengan garis-garis halus, itu namanya sketsa. Nah, sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan, sesuai dengan ide yang sudah kamu temukan. Kamu buat dulu sketsanya. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Setelah kamu menggambar sketsa, yang ketiga atau yang selanjutnya itu adalah pewarnaan. Nah, setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Misalnya, kamu mencontoh sebuah gambar. Di situ ada gambar buah, misalnya gambar buah apel gitu kan. Kamu hanya gambar apel, warnanya merah. Bisa kamu ikuti, bisa kamu contoh, kamu gambar juga, kamu warnai juga dengan warna merah. Tetapi yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, yang kedua ini, gambar apel tadi bisa kamu tambahin. Misalnya, kamu berpikir terlalu polos kalau hanya warna merah saja atau hanya gambar apel saja, kamu tambahi lagi gambar anggur di sebelahnya. Atau kamu buat lagi keranjangnya untuk memperindah suatu gambar sesuai dengan imajinasi ataupun selera yang akan kamu buat untuk memperindah suatu karya. Nah, selanjutnya itu adalah media gambar yang dapat digunakan untuk menggambar. Nah, dalam menggambar kamu membutuhkan media. Apa itu media, Miss? Media itu adalah tempat. Kalau dikatakan media tidur, tempat tidur. Media belajar, itu ada buku. Nah, seperti itu juga media alas gambar. Nah, media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarnaan yang akan digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Contohnya nih, kamu kan mengenal beberapa pewarna, misalnya pensil warna dan cat air. Nah, itu bisa ada yang cocok kamu gunakan di kertas HVS, ada yang lebih cocok kamu gunakan di kertas gambar, ataupun ada yang lebih cocok kamu gunakan di kanvas. Nah, media pewarna ini tadi baru Miss bahas tentang media pewarna. Itu ada dua. Yang pertama, pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin, pilihan warnanya pun banyak sekali. Nah, pensil warna ini seperti krayon ya nak, krayon dan cat kayu, itulah pensil warna. Yang kedua itu adalah cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, Miss rasa sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah kata dari Miss mohon maaf. Miss harap kalian bisa semangat terus belajarnya dan semangat dalam mengerjakan tugas. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video.